Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbi bil Mustafa al-Marra Sayyidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa al-Marra Sayyidana waghfir lana والحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأحوال مقتحم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا يا واسع الكرم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا رب المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا يا واسع الكرم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim wa taqabbal minna innaka antas samiul 'alim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa 'ulumina wa 'ulumikum wa a'ada 'alaina min barakatihi fid dharain. Para jemaah sekalian yang dirahmati Allah, alhamdulillah, marilah mengawali pertemuan pada malam hari ini kita senantiasa mengucapkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang diberikan kepada kita sehingga kita dapat melaksanakan kewajiban kita, melaksanakan sholat maghrib berjamaah, dan kita lanjutkan dengan pengajian mengisi waktu maghrib sampai isya ini. Mudah-mudahan duduknya kita semua di majelis yang mulia ini senantiasa menjadikan Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita semua ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Para jamaah sekalian, pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan pertemuan yang lalu, di mana pada pertemuan yang lalu telah dijelaskan sebagaimana disampaikan oleh sahabat Utsman radhiyallahu anhu tentang pentingnya menjaga sholat 5 waktu sesuai dengan waktunya, di mana ada beberapa sesuatu yang penting, ya, sesuatu yang penting yang sudah disebutkan di dalam kitab ini. Di antara yang pertama, ya saya singgung sekilas. Ya. Yang pertama adalah akramahullahu bitis'i karomatin. Ya, Allah akan memberikan kemuliaan, 7 kemuliaan bagi orang yang senantiasa menjaga sholatnya sesuai dengan waktunya. Yang pertama adalah Allah akan mencintai hamba tersebut. Yang kedua adalah diberikan kesehatan jasmani dan rohaninya. Dan yang ketiga adalah dijaga oleh malaikat. Yang keempat, Allah akan senantiasa menurunkan keberkahan di rumahnya. Ya, kemudian yang kelima
adalah wajahnya akan ada tanda seperti tanda orang-orang yang soleh nanti ketika di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang ke-6 yaitu Allah akan melembutkan hatinya. Allah akan melembutkan hatinya orang yang senantiasa menjaga sholat. Yang ke-7, Allah akan memberikan orang yang menjaga sholat itu kecepatan di dalam melewati Shiratal Mustaqim, sehingga diberikan keselamatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan akan dikumpulkan bersama orang-orang yang takut kepada Allah, ya, dan orang-orang yang tidak pernah bersedih di dalam menghadapi sesuatu. Ai fi qurbil awliya al-kibar, yaitu dekat bersama para kekasih Allah, ya. Kemudian di penutup dari nasihat yang disampaikan oleh sahabat Utsman bin Affan ini, di dalam kitab ini disebutkan ada sebuah hadis yang dikutip, ruwiya diriwayatkan Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala bersabda, khamsu shalawatin man khafadha alaihinna kanat lahu nuran wa burhanan wa najatan yaumal qiyamah. Khamsu shalawatin, ada sholat 5 waktu, man khafadha alaihinna, barang siapa yang menjaga sholat 5 waktu itu, kanat lahu nuran wa burhan, maka dia akan memiliki cahaya. Jadi orang-orang yang suka menjaga sholatnya, maka akan kelihatan cahayanya, ya. Dari dunia saja kelihatan, ya. Di dunia saja kelihatan orang-orang yang ahli sholat, ya. Bapak bisa amati, para jamaah sekalian bisa amati orang yang biasa wudhu dengan orang yang tidak biasa wudhu. Meskipun orang yang tidak biasa wudhu itu misalnya wajahnya memang bersih, dari sononya memang sudah bersih, putih lah, putih, tapi di situ tidak menampakkan cahayanya. Nanti diamati saja, ya, diamati saja. Ada orang yang wajahnya sebetulnya tidak putih, tetapi karena sering melakukan atau menjaga sholatnya, ya, menjaga wudhunya, ya, maka kelihatan wajahnya itu bercahaya, kelihatan bersihnya. Apalagi kalau dibandingkan dengan orang-orang yang tidak pernah sholat, yang memang dia itu bukan muslim, ya, ya, kita bisa bandingkan di sana, ya, itu. Nah, apalagi nanti ketika di akhirat, ya, wudhunya saja itu bisa membedakan, ya. Jadi orang yang memperpanjang wudhunya itu nanti akan ada tandanya, yaitu disebutkan di dalam hadis itu al-ghurril muhajjalin, orang-orang yang wudhunya itu panjang, basuhannya panjang. Contoh misalnya kita diwajibkan di dalam membasuh kaki itu sebatas mata kaki, itu yang wajib. Artinya kalau kita sudah kena mata kaki kita dibasuh, maka wudhunya sudah sah, ya. Tapi kalau kita membasuhnya sampai betis, ya, maka itu nanti akan ada kesempurnaan, dan itu ada tanda tersendiri nanti di akhirat, ya. Oh, itu orang betisnya kok beda, ya, dengan itu. Oh, berarti dulu waktu di dunia wudhunya apa? Nah, wudhunya itu basuhannya dipanjangkan, ya. Membasuh tangan juga demikian. Membasuh tangan itu wudhunya yang sah, yaitu sampai kedua sikut. Nah, ini anak-anak muda ini banyak yang nggak ngerti. Banyak yang wudhunya itu kaosnya lengan panjang, akhirnya apa? Tidak sampai di sini, cukup diangkat sampai di sini aja, sehingga apa? Tidak kena sikutnya wudhunya, maka menjadikan wudhunya
tidak sempurna. Kalau wudunya nggak sempurna, ya sholatnya nggak sah. Ya kan berangkatnya dari wudu dulu. Ya. Jadi ada sebuah kaidah usul fikih itu yang menyatakan bahwa al-amru bisyai' amrun bihi wa biwasailihi. Diperintahkan sesuatu maka diperintahkan pula yang menjadi syarat sesuatu itu. Kalau kita diperintahkan sholat, hukumnya wajib, maka wudu itu juga berhukum wajib karena wudu itu menjadi syarat bagi sahnya sholat. Ya, kalau tidak air ya tayamum, ya kan seperti itu. Nah itu artinya apa? Sesuatu yang diwajibkan maka yang menjadi syarat dari kewajiban itu maka itu juga berhukum wajib. Menutup aurat juga wajib. Menutup aurat juga wajib karena apa? Karena menutup aurat itu menjadikan sahnya sholat, gitu ya. Ya ini bagi ibu-ibu ini yang pernah saya sampaikan, mau kena anak-anak sekarang ini diperhatikan ya, anak-anaknya kalau mau kenanya ini kadang-kadang apa cukup dipakai ditempel, kadang-kadang rambutnya keluar ya, ini nggak sah sholatnya ya, karena rambut itu bagian dari auratnya perempuan ya, itu di dalam sholat gitu. Harus tertutup semuanya kecuali muka dan telapak tangan, sama kayak umroh ya, sama kayak umroh. Nah, jadi disempurnakan ya, nanti akan ada tandanya bagi orang-orang yang tadi sholat itu akan bercahaya ya. Kemudian yang sholat tadi kata Nabi kana launuran wa burhanan, dan ada burhan. Burhan itu penjelasan, ada penjelasan. Artinya orang yang gemar atau orang yang senantiasa menjaga sholatnya, maka dia itu akan diberikan burhan. Burhan itu artinya pengertian ya. Jadi pengertian di dalam agamanya, kepahamannya terutama ya. Jadi kalau dijaga sholatnya maka hati kita menjadi terbuka, pikiran kita menjadi terbuka gitu. Sehingga sampai ada doa itu Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Ya Allah, berilah kami rezeki ya, fahman nabiyyin, fahamnya seperti pemahaman para nabi ya, wa hifdzal mursalin, dan hafalannya para utusan ya. Para utusan itu tidak pernah mencatat dalam menerima wahyu ya. Kalau misalnya malaikat tiba-tiba datang menyampaikan wahyu, nanti dulu saya cari catatan saya dulu, cari pulpen, nggak ada ya gitu. Tapi kita Muhammad ya lebih-lebih menerima wahyu itu berat ya, ya berat. Disampaikan di beberapa hadis itu banyak model-modelnya menerima wahyu itu ya, berat, panas dingin, gemetar ya. Malahan waktu pertama kali Nabi menerima wahyu di Gua Hira itu pulangnya gemetar ya, keringatnya dingin ya, kemudian sampai diselimuti oleh Siti Khadijah ya, sampai tidak bisa berkata-kata ya. Kemudian baru beliau menceritakan tadi ada yang datang begini-begini, diceritakan, wah itu ya, pasti malaikat itu yang datang, karena memang Khadijah ini sudah pernah mendapatkan informasi sebelumnya dari pamannya yaitu Waraqah bin Naufal bahwa nanti akan ada nabi akhir zaman dari bangsa Arab ya. Itu jadi Khadijah itu pintar ya, sudah paham dari pamannya bahwa nanti akan ada nabi di akhir zaman ya, nabi terakhir dari bangsa Arab. Karena itu dalam sebuah sejarah ya, Khadijah ini nggak mau nikah setelah menjanda. Karena apa? Ya, nyari ya, saya nanti ya katanya ada nabi ya, katanya ada nabi, ditunggu-tunggu itu ya, Nabi Muhammad itu ya, gitu. Bukan nggak laku, maaf ya, bukan nggak laku ya. Ya, oh, orang
istrinya Abu Sufyan itu pernah mengatakan, waduh Muhammad ini nikah dengan Khadijah, celaka ini gitu. Itu celaka ini. Apalagi kalau sampai misalnya Muhammad ini membawa ajaran baru, ini orang-orang ini bisa berpaling ke Muhammad gitu. Karena selama ini Hindu, Abu Sufyan dan para pembesar-pembesar Quraisy itu orang kaya-kaya semua gitu. Tapi Nabi Muhammad nikah dengan Khadijah yang lebih kaya gitu. Wah, ini bisa dibeli apa aja ini, bisa kalah kita ini ya. Orang kalau misalnya dia punya mau gitu ya, orang punya mau, kemudian kemauannya itu didanai, ada dukungan dana, siapa yang gak ikut coba ya gitu. Nah, ya kadang-kadang kalau misalnya dulu ingat gak waktu di masjid di apa namanya itu ya, di Masjid Kuba itu ya, emas dulu ya, bukan jamaahnya banyak. Karena apa? Ya, karena waktu itu ketika ada kajian-kajian itu dapat beras, sembako gitu ya, akhirnya orang pada datang ke sana. Nah, tapi kemudian lama-lama kan akhirnya apa? Nah, niatnya kan berbeda ya. Jadi kekhawatiran orang Quraisy itu juga begitu. Nah, padahal apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad itu tidak seperti itu ya. Tidak beliau kemudian membagi-bagikan harta ya, didukung dakwahnya oleh Khadijah, kemudian orang-orang supaya mengikut dia, bukan, tetapi apa? Karena keteladanan, karena yang disampaikan itu memang sesuatu yang benar dari Allah Subhanahu wa taala. Dan karena apa? Karena selama ini Nabi Muhammad itu mulai dari masa muda sampai beliau diangkat sebagai rasul itu terkenal dengan orang yang al-amin itu ya, dengan kejujurannya, bisa menjaga amanahnya ya. Nah, jadi beratnya menerima wahyu itu sampai demikian ya, sampai demikian ya. Diberikan pemahaman kita ya. Jadi anak-anak kita, Bapak Ibu sekalian, anak-anak kita, mari kita supaya jaga sholatnya anak-anak kita itu. Supaya apa? Supaya mereka itu mudah di dalam menerima penjelasan, menerima rizki dari Allah. Jadi ilham, pemahaman, hafalan itu adalah semuanya apa? Rizki. Doa tadi itu Allahumma rzuqna balina rizki buat kami. Yang dimaksud di situ Allahumma rzuqna fahaman, yang kefahaman para nabi. Jadi di situ bahasanya bukan apa ya, rizkinya di situ berupa pemahaman ya. Nah, jadi rizki itu bukan hanya apa? Materi ya, bukan hanya materi, pemahaman itu juga rizki ya. Ya, hafalan kuat ya, bisa hafal anak-anak kita misalnya hafal doa-doa harian udah alhamdulillah ya. Itu ada yang hafal juz 30 udah ya. Kalau ada yang hafal 30 juz alhamdulillah. Kalau nggak hafal 30 juz ya juz 30 dibalik lah ya. Ya, kalau nggak hafal 30 juz hafal juz 30 ya. Ya alhamdulillah ya gitu. Paling tidak di situ anak-anak kita supaya apa? Bisa sholat, bisa mimpin anak laki ya, bisa mimpin jamaah, minimal seperti itu ya. Jadi diperintahkan banyak ini. Saya pernah namanya di sekolah ya, itu saya tanya ya, anak-anak siapa yang tadi nggak sholat subuh? Banyak ya. Yang tadi tidak sholat subuh siapa? Jadi anak-anak itu malamnya tahu sendiri di kamar mungkin apa? Pamitnya tidur, tapi apa? Main HP ya, nggak tidur. Akhirnya apa? Subuhnya kesiangan, bangun jam 6. Wah, ini kalau sholat kelamaan karena apa? Nanti sekolahnya telat. Jadi sekolahnya takut telat sampai tidak sholat itu. Terus saya pernah tanya anak 32, satu kelas itu 32. Ini buat pelajaran kita semua. Siapa tadi yang tidak sholat? Ada 22.
ya berarti yang sholat cuma 10 orang. 22 orang tidak sholat. Masya Allah gitu ya. Nah terus yang kedua saya tanya, kamu yang tadi gak sholat ini ada 22 orang yang reaksi dari orang tua ketika kalian gak sholat itu, kamu kira-kira bagaimana? Ada yang bilang diomelin Pak gitu, diomelin. Ada yang bilang biasa aja ya, nggak ngomel nggak apa ya, kamu udah kesiangan, udah berangkat sana sholat sekolah ya, ya sholatnya itu nggak disinggung gitu ya. Nah itu saya tanya, kamu diomelin nggak? Diomelin nggak? Yang diomelin ada 10 orang, yang 12 orang nggak diomelin ya. Waduh ini bahaya ini ya. Jadi dari situ ini sudah tidak ada perhatian ya. Atau bisa juga orang tuanya udah pegel ya, tiap hari ngingetin terus anaknya, akhirnya apa? Pegel, udah bisa bodoh ya. Nah ini sebagai orang tua kita ya tidak boleh berhenti ya, tidak boleh berhenti. Jadi harus selalu mengingatkan namanya juga anak-anak kita. Karena apa? Karena yang perlu kita tanamkan di dalam hati anak-anak kita ini adalah bagaimana ketika dia meninggalkan sholat itu dia merasa ada sesuatu yang menggelisahkan ya, merasa berdosa, merasa gelisah, merasa tidak tenang. Nah itu berarti apa? Anak-anak kita itu sudah tertanam keimanan. Tapi kalau ketika meninggalkan sholat ya biasa-biasa aja ya, santai-santai aja gitu ya, wah ini berarti apa? Dia merasa sholat itu bukan sesuatu yang penting. Karena ada orang masya Allah sebelum sholat ya gitu, udah nggak gelisah, nggak mau, udah nyantai aja gitu ya. Ada nggak yang begitu? Ya ada ya. Misalnya subuh aja, subuh nongkrong ya, ya kita nggak jauh lah di sini. Nah, anak-anak muda itu nongkrong dari malam sampai subuh, udah sholat, udah ada orang lewat di situ jamaah ke masjid ya, itu masih nongkrong aja di situ. Ya, sampai pulang dari jamaah masih nongkrong aja di situ sampai siang. Siang pulang udah tidur ngantuk. Ya itu kan nyantai-nyantai aja. Artinya jiwanya apa? Tidak merasa kehilangan, ya, tidak merasa kehilangan, tidak merasa apa? Gelisah ketika meninggalkan perintah Allah, ketika meninggalkan yang namanya sholat itu. Nah ini yang harus kita tanamkan sebagai orang tua, terutama dalam keluarga kita ya, supaya anak-anak kita ini nanti apa bisa menerima cahaya dari Allah ya, bisa menerima burhannya Allah ya, penjelasan pemahaman ya dari Allah ya. Kalau tidak bisa menerima burhan, tidak bisa menerima, dia bisa membedakan mana yang benar mana yang salah, maka apa ya itu tadi ya kita lihat sendiri generasi sekarang seperti apa ya, dibandingkan generasi kita zaman dulu ya. Kalau dikasih nasihat orang tua itu didengarin, kalau sekarang kan dibantah ya, karena memang banyak mendapatkan masukan-masukan ya dari medsos dan lain sebagainya ya. Nah itu hadis Nabi ya, karena lauran wa burhanan, saya lanjutkan, wa najatan yaumal qiyamah, wa najatan yaumal qiyamah, dan keselamatan nanti pada hari kiamat. Kemudian wa man lam yuhafid alaihinna lam yakul lahu nurun ya. Ya, barang siapa yang tidak menjaga alaihinna atas sholat 5 waktu itu, lam yakul lahu nurun, maka dia tidak akan memiliki cahaya. Ya, sebaliknya tadi wala burhana, dan tidak mendapatkan pemahaman di dalam agama ya. Kemudian wala najatan, dan tidak akan selamat nanti ketika di akhirat. Wa kana yaumul qiyamati, dan dia pada hari kiamat nanti ma'a fir'auna ya, bersama Fir'aun ya, bersama Fir'aun. Ya tahu sendiri Fir'aun itu ya orang yang ya diceritakan di dalam Al-Quran dengan segala macam perilaku-perilaku yang buruk
kekejamannya, ya, kekuasaannya dan lain sebagainya. Ya. Siapa lagi? Korun, ada Korun. Ya, Korun ini juga hidup di zaman Nabi Musa. Ya. Orang yang diberikan apa? Harta kekayaan yang melimpah, sehingga sampai-sampai sekarang disebutnya harta karun, ya, harta karun. Ya. Karena apa? Diambil dari Korun ini. Ya. Kemudian yang ketiga, Haman. Haman ini adalah patih atau panglimanya Fir'aun, ya, panglimanya Fir'aun. Ya, Haman ini diperintahkan oleh Fir'aun untuk membangun piramida, bangunan yang tinggi, ya. Itu untuk apa? Ya, Fir'aun itu mau naik. Saya kepingin lihat mana sih Tuhannya Musa itu, ya. Bangun piramid yang tinggi, ya, supaya dia naik, ya. Tuhannya katanya, Tuhan Maha Tinggi mana? Saya ingin lihat di mana Tuhannya itu, ditantang, ya, menantang Tuhan. Ada lagi yang menantang Tuhan di sini disebutkan Haman wa Ubay bin Khalaf. Ya, ada orang yang hidup di zaman Nabi namanya Ubay bin Khalaf. Ini disebutkan dalam hadis ini, rawahu Ibnu Nasr. Siapa itu Ubay bin Khalaf? Ubay bin Khalaf itu orang yang selalu melawan Nabi. Ya, dia itu seorang pedagang, ya, saudagar yang kaya raya. Bahkan turunnya surat Wailul likulli humazatil lumazah itu diantaranya adalah berkaitan dengan asbabun nuzulnya, sebab turunnya Wailul likulli humazatil lumazah adalah berkaitan atau menyinggung Ubay bin Khalaf ini, ya. Celakalah orang yang membangga-banggakan hartanya, ya. Alladzi jama'a malahu wa 'addada, yang selalu mengumpulkan hartanya dan menghitung-hitung, dihitung terus. Uang saya ada berapa, ya? Tanah saya kan berapa, ya? Sampai daftarnya itu tidak panjang, ya, daftarnya itu banyak. Uang saya ada berapa, itu apal, ya. Gitu. Biasanya di rekening saya ini sekian, di rekening ini sekian, kok kurang, ya, saya mau hafal gitu, ya. Ya, kayak begitulah, ya. Ubay bin Khalaf. Nah, suatu ketika kamu akan saya bunuh, Muhammad, gitu, ya. Jadi Ubay bin Khalaf itu pernah mengancam pada baginda kita, kamu akan saya bunuh, Muhammad. Kata Nabi Muhammad, saya yang akan membunuh kamu duluan, insya Allah, gitu, ya. Saya akan membunuh kamu duluan, insya Allah, gitu. Nah, sudah ketika perang Uhud, ya, dia Ubay bin Khalaf ini memakai baju perang yang lengkap, ya, yang bisa melindungi dirinya, pokoknya baju besi, ya, kemudian penutup kepala besi itu juga dipakai, yang lengkap. Nah, kemudian ketemu sama Nabi kita, ya. Sebetulnya para sahabat ini sudah gemes, ya. Sini kita bunuh aja itu si Ubay, gitu. Tapi kemudian Rasulullah mengambil tombak dari salah satu sahabat, kemudian dilempar tombaknya kena lehernya, ya, kena lehernya si Ubay ini. Nah, jatuh dari kudanya, kemudian kesakitan, ya, dan dia langsung berkata kepada teman-temannya, termasuk Abu Sufyan. Abu Sufyan itu belum masuk Islam waktu itu, ya, sebelum Fathu Makkah. Ya, setelah Fathu Makkah baru Abu Sufyan itu masuk Islam. Nah, sebelum masuk Islam udah kena, waduh, ini ternyata saya akan mati ini, gitu, ya. Karena apa? Dulu jauh-jauh hari waktu masih di Mekah, ya, waktu masih di Mekah, Nabi belum hijrah, ya, itu waktu Nabi belum hijrah masih ada di Mekah, itu pernah itu aku benar-benar mati di tangan Muhammad ini, gitu. Karena apa? Dulu waktu masih di Mekah dia itu udah mengatakan ke saya bahwa saya akan mati di tangannya. Ini saya udah kena ini, gitu, kan. Itu setelah Nabi hijrah, ya, dan perang Uhud, ya, perang Uhud itu kan umat Islam kan
sudah di Madinah ya, sudah di Madinah itu. Nah, kalau Bapak Ibu umroh nanti biasanya diajak ziarah ya ke Gunung Uhud ya, yang warnanya merah itu, sampai sekarang warnanya merah karena di situ kaum muslimin banyak berguguran, mengalami kekalahan ya di Uhud. Nah, akhirnya apa? Si Ubay ini meninggal di perjalanan menuju Mekah ya. Ya, tidak sampai Mekah, udah meninggal di dalam perjalanannya setelah perang itu. Nah, termasuk itu. Ya, berarti apa? Ya, belum masuk Islam ya, belum masuk Islam. Nah, dia salah satu orang Quraisy, orang kafir yang tidak percaya kepada hari kiamat. Makanya di situ disinggung juga di dalam Al-Qur'an, idza sama'u fatarat wa idzal kawakibun tasarat. Apabila ingatlah apabila langit itu pecah ya, sudah tanda kiamat ya. Ya kubro ya, itu nggak percaya ya, maka turun itu juga ayat menyinggung Ubay bin Khalaf itu ya. Jangan sampai nanti kumpul ya, naudzubillah sama mereka ini ya. Itu rawahu Ibnu Nasr. Jadi Bapak sekalian, itu pentingnya menjaga sholat untuk kita, dan utamanya kita tanamkan dalam diri anak-anak kita. Bismillahirrahmanirrahim. Saya lanjutkan wal maqalatul khamisah, maqalah yang kelima, an Ali radhiyallahu anhu, dari sahabat Ali radhiyallahu anhu wa karramallahu wajhah. Al-buka ala salasati awjuhin, bahwa menangis itu ada 3 bentuk. Akhadwa, yang pertama adalah min khaufi adabillahi ta'ala, karena takut kepada siksanya Allah. Jadi orang menangis itu ada 3 bentuk kata sahabat Ali. Yang pertama adalah menangis karena takut siksanya Allah ya. Yang kedua wasani min rahmati suhti, yang kedua adalah karena takut marahnya Allah, takut murkanya Allah. Kalau tadi takut siksanya ya, paling rendah itu. Kalau kita ya Allah nanti gimana itu disiksa di neraka, saya masuk neraka bagaimana ya, itu berarti apa? Takutnya yang paling dasar ya. Nah, neraka itu kan makhluk ya, ciptaan Allah, berarti takutnya masih takut kepada ciptaan Allah ya. Kita tidak bisa dipungkiri setiap hari kita ini takutnya takut sama manusia, takut sama aturan buatan manusia ya kan? Nggak bisa dipungkiri, nggak bisa lepas itu dari situ ya. Memang kondisinya seperti itu. Kita nih kadang-kadang apa? Kalau melanggar jam kerja kita takut, tapi gilirannya kita melanggar jamnya kewajiban kita menjalankan perintah Allah nggak takut ya. Buktinya apa? Biasanya kadang-kadang kalau subuh, misalnya di subuh ya, itu biasanya bangun pagi karena apa? Wah, ini bangun pagi karena harus kerja gitu ya, karena harus kerja, berangkat pagi-pagi ya, nyiapin anak sekolah gitu. Giliran anaknya nggak sekolah, kerjanya libur ya, lumayan nih besok bisa bangun siang ya. Lumayan ya, itu berarti apa? Takutnya itu ya, takutnya justru malah sesama aturan sama manusia ya, aturan buatan manusia gitu. Yang pertama ya, khaufun akadua min khaufi adabillah. Yang kedua wasani min rahmatillah, min rahmati suhti, takut karena marahnya Allah, murkanya Allah. Wasal itu yang ketiga adalah min khasyatil qati'ati. Ini takut yang paling tinggi adalah karena khawatir akan jauh dari Allah ya. Jadi ketakutan yang ketiga itu adalah khawatir kalau misalnya dia dijauhi oleh Allah ya, tidak mendapatkan rahmatnya Allah ya. Takut yang ketiga itu nanti ada penjelasan mengenai takut
Baik, sebelum waktu Isya supaya ada kesempatannya, saya persilakan barangkali ada yang ingin disampaikan ya. Karena Isyanya ini sekarang jam 7 kurang ya. Iya, lewat 59 ya. Masih ada 5 menit ya. Ya, barangkali Bapak Ibu yang bertanya. nanti kadang-kadang sampai bunyi baru jadi selesai ya. Kalau misalnya tidak ada kaitannya dengan bab ini ya boleh-boleh aja, mudah-mudahan bisa jawab. Kalau bisa jawab ya dijawab. Kalau ini PR ya, PR ya. Ini Pak Ustadz, tadi kan bahas yang masalah wudhu ya. Wudhu, Iya. iya. Kalau kita makan itu membatalkan wudhu ya? Wudhu, yang membatalkan wudhu itu bersentuhan ya, bersentuhan dengan lawan jenis ya, itu. Nah, bersentuhan dengan lawan jenis. Ada yang tidak membatalkan wudhu apabila bersentuhan dengan lawan jenis, apabila menyentuh rambutnya ya. Ini rambut itu ada yang mengatakan tidak membatalkan. Jadi kalau misalnya kita sudah wudhu mengusap rambut istri kita ya, nggak membatalkan wudhu ya, karena di situ apa, bukan kulit gitu ya. Jadi yang membatalkan itu bersentuhan kulit gitu. Yang berikutnya adalah keluar sesuatu dari dua jalan ya, keluar sesuatu dari dua jalan itu yang membatalkan wudhu. Makan tidak membatalkan wudhu, minum tidak membatalkan wudhu, walaupun tidak berkumur ya, walaupun tidak berkumur. Tapi kalau misalnya tidak berkumur, kemudian ketika kita sholat ada di sela-sela gigi kita nyelip ya, selama tidak tertelan ya, kan ukurannya ditelan sama kayak puasa, selama tidak tertelan ada di situ ya. Nah, kan kadang kita habis makan kemudian kita sholat, tahu-tahu pas lagi baca doa sholat gitu ya, tahu-tahu nah ini tadi nggak keluar susah gitu kan sholat, nah ini nongol lagi. Nongol. Nah kalau kayak begitu gimana ya, jangan ditelan, walaupun dikit itu bisa membatalkan gitu ya, walaupun ditelan, walaupun sedikit, kalau ditelan ya membatalkan. Bagaimana caranya? Jadi keluarkan, ini biasa ya, mengeluarkannya dikeluarkan seperti itu. Nah sama bapak-bapak ini udah komat masih ngerokok ya. Udah komat masih ngerokok, Allahu Akbar kan, asapnya ternyata masih keluar kebul ya. Ya, asapnya masih kebul ya. Kalau ketelan ya asap itu membatalkan. Sama kayak puasa itu. Puasa itu sebetulnya yang membatalkan puasa itu adalah karena asap. Ngerokok itu membatalkan puasa karena asapnya masuk ke dalam tubuh kita ya. Tapi kalau menurut ukuran fikih, kalau ini apa namanya, rokok itu bagi bapak-bapak ini ya, kalau misalnya tidak dinyalakan di ini aja gitu, di isep, di muk ini, selama nggak ada asapnya itu ada yang tidak membatalkan, kan ada rasa di situ. Ukurannya fikih apa? Tidak ada air. Air itu artinya materi. Kita isep naruh rokok di mulut kita, kan ada rasanya ya, ngerokok ya. Terus kita lepas, di situ nggak ada nyala api, nggak ada asap, nggak ada, tidak membatalkan. Karena apa? Tidak ada air. Air itu materi, nggak kelihatan kan materinya. Beda dengan permen. Kalau permen ini kan ada berkurang kalau permen. Ya, permen kita semut gitu. Ya habis lama-lama ada rasa. Walau ya kemungkinan ketelan itu ada apa namanya, ada materi permennya itu yang berkurang ketika ada di mulut. Beda dengan rokok kan. Rokok itu nggak ada materi yang berkurang gitu. Itu. Ya tapi jangan coba-coba. Nanti fresh
Fresh care di, nah sama kayak itu rokok yang tadi saya bilang itu sama kayak fresh care kita hirup. Nah selama baunya aja tidak apa-apa, kecuali kalau itu minyak apa namanya, minyak kayu putih, kalau baunya aja nggak apa-apa. Tapi kalau kita masukin ya nanti takut itu selama cairannya itu. Jadi ukurannya adalah masuknya air itu materi yang gitu. Jadi sholat tadi itu nggak apa-apa ya Pak ya, gitu. Hindari aja Pak. Gitu. Hindari aja. Oh iya. Gitu.